Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, di kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan P3K Guru tahun 2022. Kita tahu bersama bahwa hari ini sudah tertanggal 4 ya, 4 bulan November, artinya masih ada waktu bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru yang belum melakukan pendaftaran di SSCASN, terutama bagi Bapak Ibu Guru P1 yang belum mengakses, maka silakan akses, maka akan muncul notifikasi untuk penempatan. Untuk P2, P3 dan juga pelamar umum, maka silakan login, buat akun bagi yang belum memiliki, dan jangan lupa untuk resume sebelum tanggal 13 November tahun 2022. Nah, dalam kesempatan ini kami sampaikan beberapa informasi bersumber dari Bu Nunuk Suryani ya, terkait dengan penempatan guru yang sudah lolos passing grade. Jadi, simak video ini ke akhir sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate terkait dengan pelaksanaan P3K tahun 2022 ini. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi, untuk guru yang lulus passing grade di tahun 2021 memang dikatakan di sini oleh PLT Dijen GTK ya, Bu Nunuk Suryani, bahwa ada 53.241 guru lulus PG itu tidak bisa diangkat di P3K tahun ini karena formasinya tidak tersedia. Dari 193.954 yang aman karena ada formasinya sudah ditempatkan. Nah, 127 ini ya, ada yang 127 yang aman dari 193.000, kata Bu Nunuk Suryani. Artinya ada 53.000 yang tidak aman, artinya tidak bisa ditempatkan pada P3K tahun 2022 ini. Padahal kita tahu prioritas pertama adalah digembor-gemborkan oleh Kemendikbudristek menjadi prioritas yang pertama ingin diselesaikan dulu di tahun 2022 ini. Nah, menurut Bu Nunuk Suryani, ini adalah hal yang penting adalah ada potensi 11 ribuan formasi yang bisa diisi oleh guru lulus PG. Jadi dari 53.241 P1 yang tidak dapat formasi, itu masih ada peluang 11.000 yang bisa mendapatkan formasi di tahun ini. Nah, untuk hal tersebut, menurut Bu Nunuk Suryani, 11.349 ini adalah bisa digapai ketika P1 itu turun prioritas mengikuti seleksi kembali dengan mapel jabatan lainnya yang sesuai dengan SE linearitas. Nah, ini adalah peluang bagi teman-teman yang belum bisa mendapatkan formasi untuk mencoba keberuntungannya, kemudian mengikuti tes observasi, misalkan dia turun ke P2 atau P3 untuk bisa menjadi bagian dari 11.349 dengan tentunya melamar di jabatan fungsional yang lain sesuai dengan SE linearitas. Nah, kemudian di sini dikatakan ya bahwa dalam rapat yang dilakukan oleh Komisi 10 dengan Bu Nunuk Suryani, di Komisi 10 mengatakan bahwa program 1 juta itu harus dicanangkan Wapres, yang dicanangkan Wapres itu harus berjalan maksimal karena kita tahu tidak berjalan secara mulus untuk P3K di tahun 2021. Bahkan 2021 sudah dievaluasi, di tahun 2022 pun kemudian muncul kembali karena tidak lagi terselesaikan. 193.000 masih menyisakan ribuan ya, puluhan ribu yang tidak bisa diangkat di tahun ini. Nah, kemudian kita bisa lihat sebenarnya skema dari Kemendikbudristek itu disampaikan sebenarnya akan ada yang namanya skema penempatan guru lulus passing grade lintas daerah. Sebenarnya ini merupakan solusi karena lintas daerah itu akan saling mengisi ya. Misalkan di daerah A itu kekurangan guru, misalkan kekurangan guru PAI, artinya formasinya kurang ya, formasinya kurang untuk guru PAI, namun kemudian
banyak guru yang lolos passing grade, sedangkan di daerah B itu guru PAI-nya formasi PAI-nya banyak, namun guru passing grade-nya sedikit, kan bisa kemudian diisi dari daerah A. Ini adalah skema awal dari Kemendikbudristek terkait dengan guru yang sudah lolos passing grade. Nah, namun ternyata teman-teman harus tahu eh, keputusannya adalah penempatan di luar daerah ini sebenarnya merupakan salah satu solusi dari Kementerian Pendidikan agar 193.000 ini guru lulus PG bisa terangkat semuanya di tahun ini, di tahun 2022. Nah, kemudian skema ini itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan guru yang lulus PG. Tidak sedikit yang menolak, namun tidak sedikit pula yang menunggu antrian. Menurut kami ketika ditempatkan di daerah kemudian tidak terlampau jauh, tidak antar pulau, mungkin masih bisa ditolerir untuk guru yang lulus PG. Namun ketika antar pulau itu menurut kami sesuatu hal yang tadi ya mendapatkan banyak penolakan. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, kalau Komisi 10 meminta kami mencarikan skema untuk P1 atau yang guru lulus PG terangkat seluruhnya, sayangnya ada banyak kendala di lapangan. Ini kata Bu Nunuk Suryani. Dia mengungkapkan yang 53 itu tidak bisa karena tidak ada formasi. Nah, sebenarnya awalnya kata Bu Nunuk, Kemendikbudristek itu mendesain skema penempatan bagi guru yang lulus PG yang tidak dapat formasi, salah satunya adalah menempatkan di luar daerah atau antar kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, namun ternyata kita bisa lihat yang menjadi masalah adalah Pemda. Di sini lagi-lagi pemerintah daerah itu tidak ingin formasi yang disiapkan itu diisi oleh guru lulus PG dari daerah lain. Artinya di daerah pemerintah daerah itu menginginkan yang mengisi formasi di pemerintah daerah mereka adalah guru dari daerah tersebut. Nah, hal yang menjadi dasar kembali dari Kemendikbudristek adalah sebenarnya di wilayah 3T itu formasinya banyak dan belum ada pelamarnya. Ini kan bisa dicarikan solusi menurut Bu Nunuk Suryani ya dengan penempatan di luar daerah kewenangan. Namun lagi-lagi di sini dibahas bahwa pemerintah daerah tidak menyetujui dari penempatan di luar daerah karena secara anggaran mereka membiayai melalui tunjangan ya, walaupun keterangannya tunjangan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, namun mereka tidak rela kemudian ketika formasi yang ada diisi oleh guru lulus passing grade yang berada atau berasal dari daerah yang lain. Nah, ini dia. Sudah ada solusi sebenarnya, namun kemudian tidak tidak terlaksana karena memang ditolak oleh pemerintah daerah. Nah, ini teman-teman, beberapa hal terkait dengan penempatan untuk P1, di mana P1 memang banyak yang belum bisa ditempatkan di tahun ini. Namun masih ada kesempatan bagi P1 untuk bisa turun prioritas dari P2 sehingga ada puluhan ribu yang bisa mendapatkan formasi, memiliki kesempatan untuk meraih formasi, tentunya dengan konsekuensi bersaing ya, bersaing dengan guru-guru yang lain, guru-guru yang P2, P3 atau nantinya justru akan bersaing dengan sesama pelamar umum. Namun kalau bersaing dengan pelamar umum menurut kami alangkah uh, bijaknya ketika menunggu saja, menunggu klut, karena untuk pelamar umum ketika bertemu dengan lulusan sertifikat mendidik atau lulusan PPG tentunya kita memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa lolos, karena guru yang sudah lolos PG tentunya bisa langsung mengantongi nilai 100%. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya, tetap semangat teman-teman semuanya yang belum mendapatkan formasi, sembari kemudian memikirkan jalan terbaik apa yang akan diambil, turun peringkatkah, turun prioritaskah, ataukah nanti memang menunggu dari klut ataupun rekrutmen tahun depan, sembari berharap pemerintah daerah itu membuka akses untuk mengalokasikan formasi untuk guru lulus passing grade. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.